Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anet Rena Maya dari SMA Negeri 2 Kalianda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai virus, yaitu materi biologi SMA kelas 10 di semester 1. Ayo kita sama-sama menyimak video materi berikut ini. Virus, sejarah penemuan virus, struktur virus dan replikasi virus. Tujuan pembelajaran. Virus berasal dari bahasa Latin, yaitu virion, yang artinya racun. Bagaimanakah awal virus ditemukan? Berikut ini sejarah 4 orang ilmuwan penemu virus. Adolf Meyer berasal dari Jerman yang menemukan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Meyer mengekstraksi getah tembakau tersebut dan menyemprotkannya pada tanaman yang sehat. Akhirnya pada tembakau yang sehat muncul juga bintik-bintik kuning. Kemudian Meyer meneliti getah tembakau dengan menggunakan mikroskop. Meyer berkesimpulan bahwa makhluk yang menyerang daun tembakau tersebut berukuran lebih kecil dari bakteri. Dmitri Ivanovsky, ilmuwan asal Rusia ini melakukan penelitian yang sama dengan Meyer. Perbedaannya, Dmitri menyaring getah tembakau dengan saringan bakteri. Hasil saringannya disemprotkan pada daun tembakau yang sehat. Ternyata daun tembakau tersebut menjadi sakit. Martinus Beijerinck, ilmuwan asal Belanda ini melakukan penelitian yang sama dengan 2 peneliti sebelumnya. Beijerinck mencoba menonaktifkan makhluk penyebab penyakit tersebut dengan menggunakan alkohol. Hasilnya, alkohol tidak bisa menonaktifkan makhluk tersebut, sehingga Beijerinck menyebutnya sebagai virus lolos saring. Wendell Meredith Stanley, ilmuwan asal Amerika Serikat Stanley berhasil mengkristalkan makhluk penyebab penyakit pada daun tembakau. Penyakit tersebut kemudian diberi nama tobacco mosaic virus. Struktur virus. Virus tidak digolongkan dalam organisme seluler karena tidak memiliki bagian-bagian sel, seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, serta organel sel lainnya. Adapun struktur tubuh virus bakteriofag adalah sebagai berikut. Kepala. Kepala bagian dalam mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Untuk virus bakteriofag, kepalanya berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleatnya DNA. Kapsid. Kapsid merupakan selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Kapsid terdiri dari beberapa bentuk sehingga berpengaruh pada bentuk virusnya. Asam nukleat. Asam nukleat yang dimiliki virus hanya satu, yaitu DNA atau RNA saja. Asam nukleat inilah yang nantinya berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasi. Leher. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Ekor. Ekor virus terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar. Ekor ini berfungsi untuk menempel pada inang. Bentuk virus. Berbentuk batang, misalnya virus TMV. Berbentuk batang dan berujung oval seperti peluru, contohnya rhabdovirus. Berbentuk bulat, contohnya HIV dan orthomyxovirus atau yang dikenal dengan virus influenza. Berbentuk filamen atau benang, contohnya virus Ebola. Berbentuk polihedral, contohnya adenovirus. Berbentuk seperti huruf T, contohnya bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Perkembangbiakan atau replikasi virus. Bagi virus, sel inang merupakan sumber energi untuk sintesis protein. Perkembangbiakan virus dibagi menjadi 2, yaitu daur litik dan lisogenik. Daur litik. Terjadinya daur litik disebabkan oleh ketahanan sel inang yang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya, sel inang akan pecah dan mati, serta akan menghasilkan virion-virion baru. Adapun tahapan pada daur litik adalah adsorpsi, penetrasi atau injeksi, eklipase, sintesis, replikasi, perakitan, dan terakhir fase lisis. Daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Pada daur ini, sel inang masih bisa bereproduksi dengan normal dan tidak akan langsung pecah. Akan tetapi, DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Saat sel inang yang mengandung profag tersebut membelah diri,
barulah profek akan diwariskan ke sel berikutnya. Adapun tahapan yang terjadi pada daur lisogenik adalah absorpsi dan injeksi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, dan sintesis. Berikut ini skema perbedaan antara daur litik dan daur lisogenik. Perbedaan antara daur litik dan daur lisogenik terletak pada arti di mana daur litik sel inang akan mengalami kematian sedangkan daur lisogenik tidak. Yang kedua, kondisi awal inang. Pada daur litik non-virulen sedangkan daur lisogenik virulen. Yang ketiga, jumlah tahapan. Daur litik memiliki 5 tahap sedangkan daur lisogenik memiliki 4 tahap. Yang keempat, kelanjutan siklus. Pada daur litik terhenti karena sel inang mengalami kematian, sedangkan pada daur lisogenik dapat dilanjutkan dengan siklus litik jika virulensi bakteri hilang. Kelima, kondisi akhir inang. Pada daur litik akan mengalami lisis atau mati. Sedangkan pada daur lisogenik, bakteriofag masih menjalankan aktivitas biasa, bahkan masih mampu membelah. Pembeda terakhir adalah waktu. Waktu pada daur litik amat singkat, sedangkan pada daur lisogenik relatif lama. Berikut animasi daur litik. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya.